Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia sekarang lebih cepat bereaksi daripada merenung. Ketika keputusan pemerintah muncul, yang pertama muncul bukan doa, tapi komentar. Kita hidup di era di mana mengeluh lebih mudah daripada mendoakan, dan menghakimi lebih cepat daripada mengampuni. Rasul Paulus menulis sesuatu yang melawan arus besar dunia. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, ia berkata, "Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar." Ingat, Rasul Paulus menulis ini bukan di zaman demokrasi, tapi di bawah pemerintahan Kaisar Nero, seorang kaisar yang kejam, egois, dan menindas. Dan anehnya, di tengah tekanan itu, Rasul Paulus justru berkata kepada jemaat, "Mari berdoalah untuk mereka, berdoalah untuk para penguasa." Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran sederhana tetapi mendalam, yaitu iman sejati tidak diukur dari bagaimana kita berdoa bagi yang kita sukai, tetapi dari bagaimana kita berdoa bagi yang membuat kita kecewa. Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius yang melayani di kota Efesus, sebuah kota besar penuh dengan kuasa, perdagangan, dan dewa-dewi. Gereja waktu itu hidup di bawah tekanan, diawasi, bahkan dituduh melawan negara. Namun Rasul Paulus menegaskan, yaitu doa adalah dasar kehidupan gereja yang benar. 4 kata Yunani yang Rasul Paulus pakai untuk menegaskan kedalaman doa itu adalah, yang pertama, deesis, berupa permohonan pribadi. Yang kedua, proseuse, yaitu doa penyembahan. Yang ketiga, enteuxis, yaitu syafaat dan doa perantara. Yang terakhir, eucharistia, yaitu ucapan syukur. Artinya, doa bagi penguasa bukan formalitas, tetapi tindakan iman yang menyentuh seluruh hati, yaitu meminta, menyembah, menengahi, dan bersyukur. Dan dari bagian ini muncul 3 ajaran teologis utama yang menjadi isi renungan kita hari ini. Yang pertama, doa adalah pengakuan iman kepada Allah yang berdaulat. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus tidak sedang minta kita setuju dengan setiap keputusan pemimpin. Rasul Paulus sedang mengingatkan, yaitu di atas semua struktur politik ada Allah yang memegang kendali. Ketika kita berdoa bagi pemimpin yang tidak kita sukai, kita sedang berkata, "Tuhan, Engkaulah Raja sejati, bukan mereka." Seorang teolog bernama John Stott menulis, doa bagi pemimpin adalah pengakuan bahwa kita lebih percaya pada kuasa Allah daripada sistem manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan biarkan kekecewaan membungkam doa-doa kita. Yang kedua, kritik tanpa doa
hanyalah sebuah kebisingan. Yang ketiga, doa menunjukkan siapa yang benar-benar kita percayai. Pelajaran teologi yang kedua, yaitu doa adalah ekspresi kasih Kristus bagi semua orang. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 3-6, Paulus berkata, "Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan." Ya, semua orang, termasuk mereka yang jahat, mereka yang lalim atau tidak adil. Kasih Kristus tidak pilih-pilih. Dia disalibkan bukan oleh sahabatnya, tetapi oleh sistem kekuasaan yang korup. Dan di atas salib ia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ketika kita berdoa bagi pemimpin yang tidak kita sukai, kita sedang memperpanjang kasih Kristus di dunia yang haus akan belas kasihan. Apa yang bisa kita lakukan? Doa bagi penguasa bukan bentuk dukungan politik ya, tapi bukti kasih rohani. Dunia sudah cukup dengan kebencian, hanya kasih yang bisa menyembuhkan. Pelajaran teologi yang ketiga, doa adalah tugas gereja untuk menjadi saksi di dunia yang retak. Dalam surat 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus menulis, "Untuk kesaksian itu aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul." Artinya, doa tidak berhenti di ruang ibadah. Doa adalah bahan bakar misi. Gereja yang berdoa bagi pemimpinnya menunjukkan bahwa iman sejati tidak berhenti di mimbar, tapi hidup di tengah masyarakat. Yang bisa kita lakukan, jadilah gereja yang mendoakan, bukan hanya mengomentari. Karena gereja yang berdoa bagi bangsanya sedang mempersiapkan masa depan bangsanya. Jadi, sahabat, berdoa bagi pemimpin yang tidak kita sukai bukan tindakan pasif, tetapi tindakan iman yang paling aktif. Karena dengan berdoa, kita menolak dikendalikan oleh kebencian. Tradisi iman Mennonite dan Dordrecht Confession of Faith menegaskan hal ini dengan indah. Orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menaklukkan dengan kasih dan doa. Hari ini, Tuhan memanggil kita bukan untuk menambah kebisingan dunia, tapi untuk menjadi gema kasih-Nya yang menenangkan. Ingatlah, doa meneguhkan bahwa Allah tetap berdaulat. Doa memantulkan kasih Kristus bagi sesama. Doa menjadikan gereja saksi kasih di dunia yang retak. Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat, kami datang dengan hati yang sering lelah melihat dunia yang tidak adil. Tapi hari ini kami belajar bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mau belajar berdoa bukan hanya bagi mereka yang kami kagumi, tapi juga bagi mereka yang sulit kami mengerti. Ubah hati kami agar kami lebih mengasihi daripada mengeluh,
lebih memilih berdoa daripada menuduh. Biarlah kasih Kristus yang mengampuni musuh di kayu salib juga mengajarkan kami mendoakan mereka yang memimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja yang sejati, kami berdoa. Amin.